itu. Nauzubillah min zalik, jangan sampai subhanallah. astagfirullahaladzim. Jawab nih, jawab. Jawab dong. Nah, mohon maaf nih, Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin ada golongan manusia yang sholatnya gak diterima. Memang yang namanya orang tuh berharap sholat diterima. Tapi kadang-kadang tadi meremehkan rukun, meremehkan syarat. Akhirnya merasa diterima, ternyata gak diterima. Tapi ini ada dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal sedikit pun. Jadi gak akan naik itu sholat. Ya Allah ngeri banget ya. Yaitu pertama seseorang yang mengimami sebuah kaum namun kaum itu membencinya. Jadi ada seorang imam yang dia mengimami, mungkin memimpin dalam keluarganya, memimpin mungkin dalam suatu negaranya atau apa. Ketika dia mengimami atau menjadi pemimpin dalam sholat terutama. Tapi ternyata kaumnya benci sama dia. Nauzubillahimin zalik. Tapi bencinya benci yang jujur, bukan benci karena dalam artian hasad ya, beda. Yang kedua apa di sini? Yang kedua adalah orang yang sebagai seorang istri nih, nauzubillah min zalik ya, sebagai seorang istri, sebagai wanita nih, dia itu tidur tapi suaminya dalam keadaan marah sama dia. Mungkin dia malam berantem nih, wah gubrak gabruk ya kan. Sampai akhirnya suami itu marah, kesel, sampai pagi dia sholat subuh, itu kayak gak diterima. Kenapa? Karena suami dalam keadaan marah, tidak meridhoi seorang istri. Ya Allah ngeri juga nih ya pemirsa ya. Jadi seorang imam yang dibenci oleh kaumnya, seorang istri yang masih dimarahin sama suaminya, sampai mungkin kalau memang suaminya memaafkan baru diterima sholatnya. Coba tuh bayangin. Dan yang ketiga menurut dari Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah dua orang saudara yang saling memutuskan tali silaturahim. Kakak sama adik nih karena suatu masalah apa berantem, kesel, putus hubungan. Gara-gara kamu nih ya, selama dia belum bai'an tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, makanya nih yang namanya kita ibadah gak cuma ritual ya, cuma sholat, ngaji, puasa, haji. Ibadah itu ada yang namanya ibadah di sini, ibadah menjaga tali silaturahim dengan keluarga. Jangan cuma gara-gara kesal sama keluarga akhirnya gondok ya kan, akhirnya kesel, akhirnya putus hubungan. Padahal di dalam hadis nyatakan barang siapa memutuskan tali silaturahim maka kotok tuh aku pun putus dengannya. Ngeri gak tuh? Subhanallah. Kita diputusin sama teman aja kita baper. Kenapa sih dia Benar. gak mau berteman lagi sama gue? Ini yang putusin kita tuh Allah. Nah. Coba itu. Kan? Iya gak sih? Mudah-mudahan Desta nonton ya. Oh iya. Jadi kalau ada istri yang lagi marahan, Hah? harus maafan dulu sebelum sholat. Maafan dulu sebelum sholat. Ih kok ngomongnya ya kenapa kan? sih Ustaz? Kan yang jadi istri cuma aja Saya juga jadi istri. Ya juga sih, gitu. tapi emang bener ya, emang gak tenang ya Ustaz Nggak Helmi ya tenang. kalau tidur Tenang nggak tuh sholatnya begitu. kalau masih marahan sama suami? Enggak enak banget, apalagi kalau nggak tegur-teguran tuh ya Allah subhanallah. Tapi nggak Jangankan pernah dua sih. saudara kaca, ada tuh pertanyaan kalau emak sama anak gimana Aduh, katanya. Kalau musuh subhanallah. apa Iya, itu lagi gimana, ya Pak Mas? Ustadz? Lagi karena silaturahim. Itu nggak tenang Oh, sama itu sekali. dia. Apalagi kalau yang satu rumah mamanya, udah satu rumah masih Udah juga. satu rumah masih marahan juga, hello. Kan gitu ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Masa sama teman setia, sama teman solider, sama orang tua, sama saudara. Itu saudara sampai mati loh. Karena apa? Tidak ada yang namanya hubungan nasab itu diputuskan. Kalau putus, yang putusin hubungan nasab maka haram hukumnya. Maka pemirsa kita saling mengingatkan kita terutama saya ya sama guru-guru kita semuanya nih ya. Mudah-mudahan kita bisa ngejaga tali silaturahim. Bisa ngejaga hubungan kita dengan suami, dengan pasangan kita. Dan juga kita bisa menjaga semoga kita bisa mencintai imam kita. Baik imam di rumah maupun imam di dalam lingkungan kita ya kan. Karena apa? Gak ada lagi contoh. Ya dari kita juga. Begitu pemirsa ya yang cantik-cantik manja. Dan juga yang ganteng-ganteng soleh. Mudah-mudahan ganteng tapi soleh, cantik tapi Masya manja. Allah. Tapi jadi sekali Karena lagi ya, Umi namanya ya. kewajiban itu gak boleh dikurangin. Iya benar. Inna Allah farodo faroido falatudaiuha. Segala kewajiban jangan sampai dihilangin. Wahada hududa falata. Dan ada suatu hukum jangan sampai melampaui batas. Udah diatur kayak tadi, jangan sampai melampaui batas. Masya Begitu kira-kira. Allah. Mohon maaf Pak Ustadz. Terima Pemirsa, kasih banyak. Waktu saya Umi. mau ditawarin jadi ketua RT Gimana tuh, di Ustaz? Makassar waktu itu, saya bilang jangan karena berkaitan dengan kaitan Sholat. saya dengan Iya, ibadah dengan sholat kain saya. sholat, iya. Kalau ada di antara satu RT itu nggak suka Ada yang membenci nggak saya, suka, iya benar gimana ya. sholat saya? Subhanallah. Aku jawabannya begitu. Nah. Habis itu ditawari lagi. Terus Jadi menjadi imam kampung, ya. imam kampung. Iya, imam Saya bilang, desa. jangan, itu lebih parah lagi. itu lebih gede lagi, lebih Maksud, luas Mbak, lagi. Cari yang lebih pantas deh aku bilang Masya gitu. Allah. kalau ketua majelis taklim gimana Pak Ustadz? Ketua majelis taklim. Subhanallah ya. Makasih banyak guru-guru kami nih ya, Masya Allah deh.
Jadi ya jamaah jangan lupa tadi ada 3 golongan nih, jadi diinget-inget ya. Nah Ustadz Syam, ini berikutnya nih. Iya. Aku mau nanya, ini kan dari tadi kita udah ngomongin sholat-sholat yang tertunda-tunda nih ya tentang Tertunda-tunda. waktunya. Nah ini sebenarnya seberapa besar sih pahala bagi orang-orang yang sholatnya tepat waktu?